Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tanpa alasan yang tidak perlu, Han Li bertanya, apakah rekan Daois Gu mengetahui tentang daun 1000 embun? 1000 daun embun. Gu Yu berhenti sejenak sebelum dengan cepat menjawab sambil bergumam, nama ini memiliki sedikit kesan pada saya. Seandainya Anda bertanya kepada saya tentang hal itu beberapa tahun yang lalu, saya tidak akan tahu. Dalam 2 tahun terakhir, junior ini memperoleh catatan kuno yang kebetulan menyebutkannya. Junior ini kebetulan memiliki duplikasi pada slip batu giok. Apakah senior ingin melihatnya? Karena itu, Gu Yu mengungkapkan ekspresi yang agak hati-hati. Han Li bersuka cita dan mengungkapkan kegembiraan di matanya. Menekan kegembiraan di hatinya, Han Li tersenyum dan berkata, lebih baik kamu memiliki catatannya. Jika saya menemukannya, maka saya harus benar-benar berterima kasih. Gu Yu juga cukup senang. Mampu menerima bantuan dari seorang pembudidaya formasi inti adalah hal yang benar-benar beruntung. Dia dengan cepat menepuk-nepuk tubuhnya sebelum mengeluarkan slip batu giok kuning dan memberikannya kepada Han Li dengan kedua tangan. Gu Yu dengan hormat berkata, ini adalah batu giok. Silakan periksa, senior. Han Li menerima slip batu giok dan dengan cepat membenamkan aura spiritualnya ke dalamnya. Dalam sekejap, ekspresi Han Li berubah dari kegembiraan menjadi keraguan dan kemudian kontemplasi. Li Sun dengan hati-hati memperhatikan setiap gerakan Han Li. Setelah melihat ekspresi Han Li berubah beberapa kali, emosi yang tak terlukiskan berkedip dari matanya. Gu Yu sangat khawatir, takut bahwa 1000 daun embun yang disebutkan dalam slip giok bukanlah item yang Han Li cari. Han Li akhirnya menarik aura spiritualnya dari slip batu giok dan perlahan berkata, ya, ini barangnya. Namun, kegembiraan di matanya telah sangat memudar. Setelah tatapan lelaki tua itu berkedip, dia bertanya, ada apa? Apakah ada sesuatu yang merepotkan tentang 1000 daun embun? Han Li tersenyum pahit. Aku tidak menyangka item ini akan sangat merepotkan untuk didapatkan. Ini terkait erat dengan binatang iblis kelas 8. Li Sun dengan terkejut melirik Han Li dengan ekspresi tidak percaya, binatang iblis kelas 8. Han Li menghela nafas dan tanpa daya menjelaskan, itu benar. 1000 daun embun sebenarnya adalah ekstrak dari Demon Echo Grass. Lebih tepatnya, dari Demon Echo Grass yang tumbuh mendekati binatang iblis kelas 8. Li Sun terdiam oleh kata-kata Han Li. Dia secara alami tahu apa itu Demon Echo Grass. Itu adalah sesuatu yang sering tumbuh di dekat sarang binatang iblis karena membutuhkan bertahun-tahun paparan ki iblis untuk tumbuh dan menopang dirinya sendiri. Namun, Demon Echo Grass yang ditemukan di dekat sarang binatang iblis kelas 8 adalah masalah yang sama sekali berbeda. Meskipun dikabarkan bahwa binatang iblis kelas 9 dan bahkan kelas 10 telah terlihat di Laut Bintang Luar, pada akhirnya, mereka hanya muncul dalam rumor. Adapun orang tua itu, binatang iblis kelas tertinggi yang dia lihat di kota Batu Hitam adalah binatang iblis kelas 7, apalagi binatang iblis kelas 8. Li Sun melihat bahwa tatapan Han Li menunjukkan keheranan dan keputusasaan. Pil obat berharga macam apa yang dia rencanakan untuk disempurnakan, untuk benar-benar membutuhkan bahan yang tidak dapat dipercaya. Setelah bermain-main dengan slip giok di tangannya, dia mengungkapkan sedikit keraguan sebelum mengatakan sesuatu kepada Gu Yu yang mengejutkannya. Slip giok ini memiliki beberapa catatan yang mungkin perlu saya periksa lebih lanjut di masa depan. Apakah dapat diterima bagi rekan Daois Gu untuk memberikan slip batu giok ini kepada saya? Gu Yu berhenti sejenak dan kemudian dengan jujur berkata, jika senior menggunakannya,
silakan ambil. Melihat bahwa Guyu cukup menyenangkan, Han Li menganggukkan kepalanya dan membalik tangannya, memanggil botol kecil dan jimat dengan gambar pedang kuning kecil di atasnya. Sebagai senior Anda, saya tentu tidak bisa membiarkan Anda keluar dari tangan kosong ini. Botol itu memiliki beberapa pil obat yang dapat meningkatkan kultivasi Anda, dan ini adalah jimat harta karun. Silakan dan bawa mereka. Han Li kemudian dengan santai melemparkan barang-barang itu kepadanya. Terima kasih banyak atas kemurahan hati senior. Setelah menerima barang-barang itu, Guyu tidak dapat menahan kegembiraannya dan berulang kali berterima kasih kepada Han Li. Untuk seorang pembudidaya ki kondensasi seperti dirinya, barang-barang ini benar-benar berharga. Karena senior jiwa bengkok telah menganugerahkan harta kepadamu, kamu boleh pergi untuk sementara waktu, Guyu. Li Su cukup terkejut melihat kemurahan hati Han Li, tapi dia masih ingat untuk mengabaikan Guyu dengan ekspresi tenang. Dalam sekejap mata, mereka sekali lagi menjadi satu-satunya orang di ruangan itu. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu selain masalah itu? Tolong jangan ragu untuk bertanya. Li Sun berbicara dengan cara yang sangat terus terang. Karena itu masalahnya, ada satu hal lain yang aku ingin merepotkanmu. Mungkinkah Anda menjual tanduk dari Agate Beast? Hehe, rekan Daois datang ke tempat yang tepat. Meskipun Agate Beast Hon adalah bahan yang sangat langka, saya berhasil membeli 2 tanduk seperti itu bulan lalu. Jika rekan Daois menginginkannya, saya dapat menjualnya kepada Anda. Orang tua itu bertepuk tangan sambil tersenyum dan segera memberi perintah untuk diantarkan tanpa jeda sesaat. Kejutan yang menyenangkan muncul di wajah Han Li saat dia berulang kali mengucapkan terima kasih. Tidak lama kemudian, seorang pelayan muda memasuki ruangan sambil membawa kotak kayu indah di atas piring perak. Rekan Taois, lihatlah. Apakah tanduk batu akik ini memenuhi harapan Anda? Han Li dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya dan mengulurkan tangan ke kotak kayu. Begitu dia membuka kotak itu, cahaya biru dilepaskan, memperlihatkan tanduk spiral sepanjang setengah kaki. Tanduk tajam itu bersinar dengan cahaya biru yang sangat cemerlang. Han Li kemudian menutup kotak kayu dengan ekspresi puas, tidak buruk. Ini akan sangat cocok. Bisakah rekan Daois memberi tahu saya berapa banyak batu roh ini harganya? Li Sun tersenyum ramah dan berkata, toko ini membeli klakson untuk 5.000 batu roh. Karena rekan Daois membutuhkannya, Anda hanya perlu mengembalikan biayanya. Tentu saja, Han Li tidak akan menawar harga. Dia segera mengucapkan terima kasih dan mengeluarkan yang setara dengan batu roh kelas menengah sebelum menyerahkannya kepada orang tua itu. Orang tua itu menerima batu roh dengan lambaian lengan bajunya dan kemudian bertanya dengan senyum lebar, apakah rekan Daois jiwa bengkok memiliki rencana setelah datang di pulau itu? Meskipun kekuatan sihir rekan Taois sangat dalam, binatang iblis di sini benar-benar sulit untuk ditangani. Tidak sedikit pembudidaya formasi inti yang terluka parah dengan menangani lautan sendirian. Bagaimana kalau saya memperkenalkan Anda ke beberapa pembudidaya kelas yang sama? Akan jauh lebih aman jika Anda berangkat ke laut bersama-sama. Han Li tersenyum setelah mendengar ini. Tujuan dari perilaku sopan dan ramah lelaki tua itu sejak awal adalah untuk menariknya masuk. Terima kasih banyak atas kebaikan rekan Daois Li. Namun, saya harus segera bersiap untuk memperbaiki beberapa pil obat. Dan setelah saya mengkonsumsi pil, saya harus memasuki pengasingan untuk beberapa waktu. Aku tidak akan pergi berburu binatang iblis dalam waktu dekat. Han Li memberikan penolakan yang halus dengan ekspresi malu, tetapi sebenarnya, dia benar-benar tidak mau melakukan perjalanan ke laut dengan pembudidaya yang tidak dikenal.
Meskipun sedikit kekecewaan melintas di wajahnya, dia segera melanjutkan tanpa peduli, tidak apa-apa juga. Jauh lebih aman untuk terlebih dahulu meningkatkan kultivasi seseorang dan keakraban seseorang dengan wilayah tersebut. Namun, jika rekan Daois jiwa bengkok kemudian ingin mencari teman, jangan lupakan saya. Han Li setuju dan lebih lanjut mengobrol dengan lelaki tua itu sejenak sebelum pergi. Orang tua itu melihat Han Li pergi di pintu keluar gedung sebelum kembali ke dalam. Tepat ketika lelaki tua itu duduk, dia tiba-tiba mendengar suara dengan tenang berkata, "Bagaimana? Apakah orang ini akan berguna bagi kita?" Siluet samar segera muncul dari lukisan pemandangan di dinding, memunculkan orang lain ke dalam ruangan. Pria berpakaian putih itu tetap berada di udara sambil diselimuti cahaya biru, membuat tampilan yang agak misterius. Orang tua itu dengan percaya diri berkata, "Tidak perlu khawatir. Meskipun kami hanya mengobrol sebentar, dari penampilannya yang aneh, kultivator jiwa bengkok itu seharusnya adalah kultivator liar yang bepergian sendiri. Selama dia menyaksikan bahaya bepergian ke kedalaman sendirian, dia akan mengetahui keuntungan dari tawaran saya. Dia akan kembali cepat atau lambat." Pria berpakaian putih itu dengan dingin membantah, itu tidak dijamin." Li Sun menggelengkan kepalanya, "Apa? Seorang pembudidaya formasi inti awal dapat menjelajahi kedalaman dan berburu binatang iblis sendirian?" Kultivator berpakaian putih itu terdiam sebelum dengan sungguh-sungguh berkata, "Dia bukan kultivator formasi inti biasa. Ketika Anda mengobrol di dalam ruangan, saya bisa merasakan seseorang mengawasi saya. Meskipun dia tidak melirik ke arah saya bersembunyi, saya curiga dia menyadari keberadaan saya dan hanya memilih untuk tidak mengungkapkannya." Orang tua itu tercengang. Dia kemudian dengan bingung berkata, "Apakah kamu tidak salah? Teknik penyembunyian Anda adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diungkapkan oleh pembudidaya tingkat tinggi. Jangan bilang bahwa orang jiwa bengkok ini sebenarnya adalah pembudidaya formasi inti yang terlambat." Pria berpakaian putih itu dengan ragu berkata, "Sulit untuk dikatakan. Sangat mungkin dia mengolah seni kultivasi yang tidak biasa atau memiliki harta yang aneh." Setelah mengitari ruangan beberapa kali, lelaki tua itu akhirnya mengerutkan kening dan berkata, "Biarkan saja. Terlepas dari apakah kultivator ini luar biasa atau biasa, kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk berteman dengannya. Bagaimanapun, itu adalah keputusan yang benar." Kultivator berpakaian putih mengangguk setuju dan tidak berbicara lebih jauh. Pada saat pembudidaya berjubah putih dan lelaki tua itu menyelesaikan diskusi mereka, Han Li sudah memasuki toko barang lain-lain di dekat paviliun jempol emas. Dia membeli peta laut setempat dan informasi tentang binatang iblis yang berkeliaran di sekitar sana sebelum pergi. Setelah menemukan daerah terpencil, Han Li mulai mencari informasi. Setelah hanya sekilas, Han Li tanpa sadar mengerutkan kening. Ada terlalu banyak area berbahaya di sekitar pulau kedalaman mendalam. Mungkinkah binatang iblis kelas tinggi sering berkeliaran di area ini? Adapun lokasi kedalaman yang terkenal, tidak terlalu jauh dari pulau. Han Li akan dapat mencapainya setelah hanya terbang setengah bulan ke selatan dengan kecepatan penuh. Namun, kedalamannya benar-benar luas, mencakup lebih dari 5 juta kilometer wilayah yang bergerigi dan tidak rata. Ini bahkan tanpa menyebutkan kedalaman wilayah yang tak terduga, karena belum ada yang benar-benar menjelajahi jangkauan terjauhnya. Setelah Han Li membaca sekilas melalui slip batu giok, dia dengan cepat menyimpannya. Berdiri di tempat dengan ekspresi serius, dia menundukkan kepalanya saat mulai berpikir dalam-dalam. Setelah beberapa waktu berlalu,
Han Li mengangkat kepalanya, mengenakan ekspresi acuh tak acuh. Dia kemudian langsung terbang keluar dari kota batu hitam tanpa pertimbangan lebih lanjut. Setelah meninggalkan kota, Han Li segera berubah menjadi seberkas cahaya biru dan melayang di langit. Pulau kedalaman mendalam adalah pulau berukuran sedang, tetapi selain dari kota batu hitam, pulau itu benar-benar tandus. Tidak ada satu desa atau kota pun yang terlihat. Tampaknya para pembudidaya dan manusia tidak membangun tempat tinggal di bagian lain pulau. Han Li dengan cepat terbang menjauh dari pulau kedalaman menakjubkan. Setelah mengangkat kepalanya ke langit dan menentukan arahnya, dia menuju ke utara. Saat ini, dia ingin menemukan sebuah pulau di mana pembudidaya hampir tidak muncul. Ia tidak ingin berada di area ramai dan menarik perhatian. Akibatnya, ia sengaja memilih untuk terbang jauh dari kedalaman menakjubkan. Tidak banyak pembudidaya di laut sekitar pulau kedalaman menakjubkan. Selain itu, semua pulau itu memiliki pembudidaya dan manusia yang tinggal di sana. Han Li tidak repot-repot berhenti di salah satu dari mereka dan menembak melewati mereka tanpa mempedulikan. Jelas bahwa Laut Utara memiliki pembudidaya yang jauh lebih sedikit seperti yang dia harapkan. Setelah terbang selama sekitar 12 hari, dia jarang melihat pembudidaya lainnya. Dan ketika dia bertemu mereka, pembudidaya kelas rendah akan segera menyimpang dari jalannya, dan pembudidaya kelas tinggi akan mengawasinya dengan waspada. Seperti pulau binatang iblis lainnya, membunuh orang lain untuk harta mereka adalah kejadian biasa. Han Li juga sangat waspada. Setelah terbang selama 2 hari dan akhirnya tidak melihat jejak pembudidaya lain, Han Li mengubah arah dan mulai terbang ke barat. Menurut peta, akan ada beberapa pulau dengan pembuluh darah roh kecil ke arah itu. Karena urat nadi di pulau-pulau ini adalah kelas rendah, dan jarak dari kedalaman menakjubkan jauh, bersama dengan kurangnya keamanan dan berbagai alasan lainnya, sangat sedikit pembudidaya yang tinggal di sana. Untuk manusia, mereka semua tinggal di pulau-pulau di dekat pulau kedalaman menakjubkan, memastikan tingkat keamanan tertentu. Tentu saja, Han Li tidak peduli dengan kondisi ini. Dia hanya ingin melihat-lihat dan melihat apakah ada pulau yang disukainya. Sekitar 30 km di depannya, Han Li melihat sebuah pulau kecil. Ini akan menjadi pulau tak berpenghuni keempat dengan urat nadi yang dia temui sejauh ini. Pulau itu tidak besar, tetapi medannya tidak biasa dan bervariasi. Ada lanskap tandus, hutan lebat penuh dengan pohon-pohon, padang rumput dengan bunga-bunga indah dan bahkan pegunungan kecil. Han Li menyapu indera spiritualnya ke pulau itu dan tidak menemukan jejak pembudidaya lain yang tinggal di sana. Vena roh di pulau ini tidak bermutu rendah. Meskipun ukurannya kecil, itu sebenarnya adalah vena roh kelas menengah puncak. Meskipun tidak dapat dianggap sebagai vena roh kelas atas, itu masih melepaskan banyak ki spiritual. Tampaknya alasan mengapa pembudidaya lain meninggalkan pulau ini sendirian bukan karena vena roh, melainkan lingkungan pulau kecil yang sangat aneh. Namun, ada sesuatu tentang pulau yang disukai Han Li secara khusus, kabut putih luas yang mengelilinginya. Kabut itu tidak alami, itu dihasilkan oleh beberapa pusaran air di dekatnya. Meskipun kabut menutupi sisi pulau, kabut tidak mengelilinginya dari atas. Han Li cukup kagum dengan pemandangan itu, tetapi ketika dia menyelam ke perairan terdekat dan melihat pulau itu dari bawah air, sumber kabut menjadi jelas. Di dasar pulau, ada lubang seukuran jari yang tak terhitung jumlahnya bersama dengan ribuan ikan perak ramping yang melesat melewatinya. Sementara ikan itu tampak tidak berbeda dari ikan kecil biasa, setelah menangkap satu dengan tangannya yang tertutup kekuatan spiritual.
Han Li menemukan bahwa itu tidak memiliki sisik. Sebaliknya, itu ditutupi dengan duri tajam dari tulang perak. Seandainya orang biasa mencoba memegangnya, mereka akan ditinggalkan dengan tangan tercabik-cabik. Saat Han Li melihatnya, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, ikan penghancur laut. Ikan kecil ini adalah binatang iblis kelas 1 yang hidup di kumpulan besar dan menyemburkan air dari permukaan laut sebagai sumber kesenangan. Sumber nama konyolnya kemungkinan karena paku seperti besi yang menonjol dari tubuhnya. Dengan begitu banyak ikan penghancur laut di sekitar pulau, mereka mampu menyemburkan air laut yang cukup untuk menutupi seluruh pulau dalam kabut. Itu memang membuat pemandangan yang langka. Jika Han Li tidak menemukan burung Silverwing dalam perjalanannya dan mengejarnya melalui kabut, dia tidak akan pernah menemukan pulau itu. Dia pasti baru saja melewati kabut. Melihat sedikit kabut laut di kejauhan sangat umum. Setelah berputar-putar di sekitar pulau beberapa kali, dia dengan cepat mengambil keputusan untuk mendirikan tempat tinggal guanya di pulau ini. Pulau apa lagi yang mungkin lebih rahasia dan disukainya selain pulau ini? Vena Roh kecil terletak di pegunungan sepanjang 5 km di pulau itu dengan beberapa puncak yang jarang, puncak tertinggi mencapai ketinggian 120 meter. Karena sangat kecil, Han Li tidak memiliki pilihan untuk tempat tinggal gua yang luas. Oleh karena itu, dia hanya mencari lembah kecil di bagian bawah pegunungan dan mulai membuat terowongan melalui batu. Dengan budidaya Han Li saat ini, itu praktis mudah baginya untuk mengukir tempat tinggal gua yang mirip dengan yang sebelumnya. Setelah beberapa hari, dia berhasil menyelesaikan mengukir garis besar umum tempat tinggal barunya. Han Li tidak tertarik untuk mengukir detail yang lebih baik dari kediaman guanya. Sebagai gantinya, dia pertama-tama meletakkan beberapa alat formasi yang telah dia sempurnakan secara pribadi, yang mencakup kediaman guanya dan pegunungan dalam batasan mantra. Di kejauhan, pegunungan tidak lagi terlihat, dan digantikan oleh hutan yang menghijau. Hutan ilusi dengan mulus berbatasan dengan hutan terdekat tanpa cacat sedikit pun. Dari atas, Han Li dengan hati-hati memeriksa pegunungan dengan dagu di tangan dan merasa agak gelisah. Jika seorang kultivator kelas tinggi kebetulan melewati kabut seperti dia, pembatasan ini tidak akan cukup untuk membodohi mereka. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Han Li langsung terbang kembali ke kediaman gua barunya dan dengan cepat memeriksa bahan-bahan yang ada di tangannya sebelum mulai memperbaiki beberapa barang di ruang rahasia. 7 hari kemudian, Han Li muncul sekali lagi dari kediaman guanya dengan selusin set alat formasi serupa. Kumpulan bendera formasi dan pelat formasi ini sangat kasar, dan sama sekali tidak mengesankan. Tetapi setelah Han Li menempatkan mereka di berbagai area di seluruh pulau kecil, aliran kabut mulai muncul dengan liar dari masing-masing formasi. Segera, hamparan kabut baru bergabung dengan kabut air laut yang ada untuk sepenuhnya menyelimuti pulau itu, menyembunyikannya sepenuhnya dari pandangan. Dengan cara ini, setiap pembudidaya yang lewat akan kesulitan menemukan pulau itu kecuali mereka terbang di ketinggian rendah. Setelah memeriksanya dari setiap sudut, Han Li akhirnya merasa nyaman. Meskipun dia telah menghabiskan tidak sedikit batu roh untuk mengaktifkan begitu banyak formasi, dia tidak peduli sedikit pun. Dia lebih dari bersedia untuk bangkrut sendiri untuk menghindari potensi bencana. Han Li kemudian kembali ke kediaman guanya dengan kecepatan tertinggi sebelum memalu beberapa detail yang lebih baik dari kediaman guanya seperti ruang serangga, kebun herbal, dan sebagainya. 2 hari kemudian, Han Li sedang duduk di dalam sebuah ruangan batu dengan ekspresi serius.
Dia membenamkan indera spiritualnya ke dalam slip batu giok kuning yang diberikan Guyu kepadanya, dengan hati-hati menyaring isinya. Dengan kedutan di wajahnya, dia mengeluarkan indera spiritualnya dari slip batu giok dan memasuki keadaan perenungan yang mendalam. Sesaat kemudian, dia berdiri dan berjalan di sekitar ruang batu beberapa kali sebelum memasang ekspresi yang lebih berat. Dia kemudian mencengkeram kantong penyimpanannya dan mengeluarkan kotak batu giok putih. Han Li menatapnya sejenak sebelum perlahan membuka kotak itu untuk mengungkapkan beberapa manik-manik kecil berwarna pelangi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.